Halo kamu rebahan yang cakep-cakep. Jumpa lagi sama Mimin yang lagi rebahan nih, hehe. Kali ini, Mimin akan ceritain sebuah film yang diangkat dari kisah nyata. Film ini menceritakan aksi heroik pilot bernama Kapten Sully yang diperankan oleh Tom Hanks. Kapten Sully merupakan pilot pesawat Airbus dari maskapai US Airways yang mengalami insiden sesaat setelah lepas landas. Insiden ini terjadi di New York pada Januari 2009. Nah, buat kamu yang belum subscribe, tekan dulu dong tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru Movie Club selanjutnya. Nah, gak usah lama-lama, langsung tarik selimut kalian, dan Mimin ceritain film Sully. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pilot pesawat dan seorang kopilotnya. Pesawat yang mereka kendalikan saat ini mengalami kerusakan mesin, yang membuat kedua mesin pesawat ini mati. Pesawat pun kemudian jatuh di perkotaan dan menabrak gedung. Nah, untungnya ini hanyalah mimpi dari Kapten Sully. Setelah terbangun, Kapten Sully kemudian jogging. Terlihat dia sedang memikirkan sesuatu, hingga dia melamun dan hampir tertabrak oleh mobil. Ternyata yang dipikirkan oleh Kapten Sully ini adalah kejadian kecelakaan beberapa waktu yang lalu. Dan pesawat itu adalah pesawat yang dia terbangkan. Dari kejadian ini, Kapten Sully menjadi seorang pahlawan karena berhasil menyelamatkan semua orang di dalam pesawat. Nah, walaupun kini Kapten Sully dianggap sebagai pahlawan, namun Kapten Sully mengalami depresi karena ada kejadian lain. Bahkan dia tidak merasa dirinya sebagai pahlawan. Kejadian yang terjadi di Sungai Hudson tersebut membuat Kapten Sully terus bermimpi buruk dan terus dihantui dengan ketakutan. Beberapa saat kemudian, scenes berpindah, di mana Kapten Sully dan kopilotnya, yaitu Jeff, sedang diinterogasi oleh National Transportation Safety Board. Interogasi ini terkait dengan kecelakaan pesawat yang mereka berdua alami. Para investigator meyakini bahwa pesawat yang mereka kendalikan, yaitu US Airways 1549, seharusnya kembali ke Bandara LaGuardia atau ke Bandara Teterboro di New Jersey, seperti yang diinstruksikan pemandu lalu lintas udara, agar pendaratan darurat tersebut dapat lebih aman dan pesawat tidak hancur. Dan menurut mereka, Kapten Sully tidak seharusnya mendarat di Sungai Hudson. Kapten Sully mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak memiliki cukup ketinggian karena kedua mesin pesawat yang rusak, sehingga Sungai Hudson menjadi pilihan yang tepat dibanding dengan kembali ke Bandara LaGuardia maupun Bandara Teterboro. Karena menurut Kapten Sully, Sungai Hudson memiliki lebar dan panjang yang ideal untuk melakukan sebuah pendaratan darurat pesawat Airbus. Tapi investigator terus mencoba mencari kesalahan kalau kecelakaan pesawat ini disebabkan oleh kesalahan Kapten Sully. Kapten Sully kemudian berkata bahwa pendaratan darurat di Sungai Hudson sudah dia pikirkan dengan sangat matang dan berdasarkan pengalaman dia sebagai pilot dengan jam terbang yang lama, yaitu lebih dari 40 tahun. Bahkan, dia rela untuk mempertaruhkan nyawanya di pendaratan darurat ini. Investigator kemudian berkata kalau mereka akan melakukan simulasi dengan parameter yang sesuai dengan keadaan pesawat saat itu. Apakah itu ketinggian ataupun kerusakan mesin pesawat yang disebabkan karena segerombolan burung. Bahkan investigator juga mengatakan kalau kecelakaan pesawat yang disebabkan oleh segerombolan burung belum pernah terjadi sebelumnya. Para investigator mencurigai bahwa Kapten Sully dan kopilotnya, yaitu Kapten Jeff, dalam keadaan mabuk atau menggunakan obat-obatan saat menerbangkan pesawat itu. Kapten Sully dan Jeff juga diinterogasi mengenai kehidupan sehari-hari mereka. Apakah mereka ada masalah di dalam keluarga? Kapten Sully dan kopilot Jeff pun membantah dan menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki masalah apapun. Setelah selesai diinvestigasi, Kapten Sully dan Jeff kembali ke hotel tempat mereka menginap. Nah, ternyata di depan hotel sudah banyak sekali wartawan yang menunggu kedatangan Kapten Sully. Sebenarnya, berita tentang Kapten Sully di media adalah berita yang baik, karena memberitakan Kapten Sully sebagai superhero yang menyelamatkan banyak nyawa penumpang. Di tempat lain, yaitu di rumah Kapten Sully, juga sudah berkumpul wartawan yang ingin mewawancara istrinya. Tapi sang istri malah merasa terganggu dengan kedatangan para wartawan. Nah, keesokan harinya, Kapten Sully dan Jeff kembali diinterogasi. Para investigator mengatakan telah melakukan simulasi kecelakaan pesawat yang diterbangkan Kapten Sully. Dan hasilnya, salah satu mesin pesawat masih dapat bekerja walaupun sangat pelan. Dan menurut mereka, sebenarnya pesawat masih sangat bisa mendarat di bandara terdekat,
tanpa ada kerusakan sedikit pun, berbanding terbalik dengan pendaratan darurat di Sungai Hudson. Kapten Sully tidak percaya dengan simulasi tersebut, karena Kapten Sully benar-benar yakin bahwa kedua mesin pesawat telah mati total saat kejadian. Walaupun Kapten Sully dan Jeff terus menjelaskan, namun para investigator tetap ngotot dengan hasil simulasi tersebut. Kemudian, investigator juga mengatakan kepada Sully bahwa besok adalah persidangan Kapten Sully dan Jeff di depan administrasi penerbangan federal. Saat Kapten Sully sudah di hotel pada malam hari, dia menelpon istrinya. Istrinya sangat khawatir dengan keadaan suaminya. Dia juga khawatir dengan kondisi finansial keluarga mereka nantinya jika Kapten Sully bersalah dan dipecat. Nah, di sini Kapten Sully menyemangati istrinya. Jika masalah uang, istrinya tidak perlu mengkhawatirkannya. Kapten Sully malah lebih khawatir tentang karirnya sebagai pilot. Jika dinyatakan bersalah, maka dia akan dicopot sebagai pilot dan tidak akan mendapatkan uang pensiun. Istrinya pun menenangkannya dan mengatakan bahwa dia adalah seorang pahlawan. Nah, di scene selanjutnya kita diajak flashback. Kapten Sully terlihat memasuki pesawat. Di dalam penerbangan itu, ada 3 orang pramugari dan kopilot, yaitu Jeff. Mereka tengah bersiap untuk lepas landas. Pesawat yang mereka akan terbangkan ini terlihat dalam kondisi yang baik. Pesawat pun lepas landas. Namun, setelah beberapa menit terbang, tiba-tiba ada sekelompok burung yang terbang mengarah ke pesawat. Akibatnya, kedua mesin pesawat ini pun rusak dan mati. Para penumpang terlihat mulai panik, tapi para pramugari berpengalaman ini dapat menenangkan para penumpang. Kapten Sully kemudian mencoba menghubungi Menara Komando untuk meminta bantuan. Menara Komando menyarankan agar Kapten Sully melakukan pendaratan darurat di Bandara LaGuardia. Tapi karena kedua mesin pesawat mati, Kapten Sully mengabarkan kepada Menara Komando bahwa dia akan melakukan pendaratan darurat di Sungai Hudson. Setelah itu, radar pesawat Kapten Sully langsung hilang di Menara Komando. Petugas di Menara Komando langsung menghubungi kapal maupun helikopter di sekitar Sungai Hudson yang dekat dengan koordinat hilangnya radar pesawat Kapten Sully. Terlihat ada sebuah helikopter yang sudah menerima pesan dari Menara Komando dan melihat pesawat terbang sangat rendah di atas Sungai Hudson. Petugas di Menara Komando pesimis, karena jika mendarat di atas sungai, pasti akan menyebabkan pesawat hancur. Nah, ternyata saat masih muda, Kapten Sully adalah seorang pilot pesawat tempur dan mengalami kerusakan mesin pesawat saat sedang terbang. Dan kala itu, pesawat tempur yang digunakannya berhasil mendarat dengan selamat tanpa kerusakan apapun. Saat ini, pesawat yang dikendalikan Kapten Sully sudah semakin terbang rendah di atas sungai. Para penumpang sangat ketakutan, namun para pramugari terus memberikan arahan kepada para penumpang agar terus menunduk untuk menghindari benturan kuat saat pendaratan darurat. Dan akhirnya, pesawat pun melakukan pendaratan darurat di atas air Sungai Hudson. Berkat pengalaman dan keahlian Kapten Sully, pesawat pun dapat mendarat bagus di atas sungai, dan semua penumpang maupun kru di dalam pesawat terlihat selamat dan baik-baik saja. Air mulai masuk ke dalam pesawat. Terlihat kru pesawat tetap tenang dan sangat profesional dalam menghadapi situasi ini. Mereka mengutamakan penumpang untuk dievakuasi terlebih dahulu ke arah pintu keluar. Kapal yang paling dekat dengan lokasi kejadian ini langsung menuju ke arah pesawat dan berhasil mengevakuasi para penumpang dari pesawat ke kapal. Kapal yang lain pun mulai berdatangan untuk membantu. Walaupun semua penumpang sudah berhasil dievakuasi keluar dari pesawat, namun Kapten Sully tetap memastikan apakah semua penumpang sudah keluar dari pesawat atau belum. Dan setelah dia yakin tidak ada satu orang pun yang tertinggal di dalam pesawat, maka Kapten Sully pun menjadi orang terakhir yang keluar dari pesawat ini. Setelah semua berhasil dievakuasi di dermaga, Kapten Sully bertemu dengan rekannya dan meminta rekannya ini untuk memastikan lagi apakah 155 orang penumpang dan kru selamat semuanya atau tidak. Scenes kembali ke waktu sekarang. Hari itu adalah hari persidangan Kapten Sully dan Jeff. Nah, Kapten Sully dan Jeff sudah ada di gedung administrasi penerbangan federal. Sebelum masuk ke ruangan sidang, Kapten Sully sempat menelpon istrinya. Sang istri mengatakan kalau dia tidak percaya bahwa suaminya dapat selamat dari kecelakaan itu, serta menyelamatkan semua penumpang dan kru. Kapten Sully dan Jeff akhirnya sudah ada di meja persidangan. Di sini juga ada investigator dan para anggota administrasi penerbangan federal. Investigator
kemudian menunjukkan hasil simulasi pesawat yang berhasil sampai dengan selamat di kedua bandara terdekat dari tempat kejadian peristiwa. Para investigator sepertinya terus mencari celah kesalahan dari Kapten Sully. Kemudian Kapten Sully mengatakan bahwa di simulasi itu, mereka tidak memperhitungkan faktor manusia, yaitu orang yang melakukan simulasi hanya melakukan perintah saat mesin pesawat mati. Mereka disuruh untuk menuju ke bandara terdekat. Menurutnya, jika di kondisi kenyataan, bakal ada jeda waktu bagi kapten dan kopilot untuk menganalisis keadaan dan pengambilan keputusan akan kejadian yang dialami saat itu, seperti memastikan apakah mesin pesawat dapat menyala lagi atau tidak, atau menganalisis apakah pesawat dapat sampai di bandara terdekat atau tidak. Kapten Sully juga mengatakan bahwa tidak ada seorang pilot pun yang dilatih untuk menghadapi keadaan seperti ini. Kapten Sully kemudian bertanya, berapa kali pilot yang berada di dalam simulasi melakukan simulasi dan berhasil mendaratkan pesawat di bandara terdekat. Investigator perempuan ini pun mengatakan bahwa butuh 17 kali simulasi untuk berhasil mendarat dengan selamat dengan simulasi. Nah, Kapten Sully pun berhasil mengeskakmat para investigator. Semua orang yang ada di ruangan ini sangat kaget akan hal ini. Para investigator kemudian mencoba memberikan jeda 35 detik untuk kopilot setelah burung menabrak mesin pesawat. Dan hasilnya di simulasi berikutnya, pesawat tidak berhasil selamat, bahkan menabrak gedung yang ada di kota New York. Nah, kena deh, para investigator pun cengar-cengir. Kemudian, mereka mendengarkan rekaman black box dari pesawat. Di sini terdengar pembicaraan antara Kapten Sully dan kopilot Jeff di dalam kokpit pesawat tidak menunjukkan sesuatu keanehan apapun. Karena semakin terpojok, para investigator akhirnya memuji apa yang dilakukan Kapten Sully dan Jeff. Namun Kapten Sully malah mengatakan bahwa bukan hanya dia yang membuat mereka semua dapat selamat, namun semua orang yang membantu saat kejadian, seperti kopilot yaitu Jeff, kemudian para pramugari, semua penumpang, petugas di menara komando, kapal evakuasi, dan yang lainnya. Semua orang yang ada di ruangan pun mengapresiasi perkataan dari Kapten Sully tersebut. Lalu, film pun selesai. Nah, dari film Sully yang diangkat dari kejadian nyata ini, kita mendapatkan pelajaran bahwa saat keadaan dan kondisi apapun, kita harus tetap tenang, selalu bekerja sama dengan semua orang, dan jangan egois mementingkan diri sendiri. Tentu saja, kita juga harus ingat dengan Tuhan dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Nah, gimana menurut kalian film ini? Seruan mana sama film The Captain yang sudah kita bahas sebelumnya, yang juga bercerita tentang tragedi pendaratan pesawat darurat di Cina? Atas tragedi yang dialami Kapten Sully ini, banyak orang menyebutnya dengan Miracle on the Hudson atau keajaiban di Sungai Hudson. Oke, makasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel Movie Crop. Sampai jumpa di film-film menarik berikutnya ya guys, dan have a nice day semuanya.